Halo teman-teman Hito, balik lagi dengan Hito. Pada video kali ini gua mau nge-recap tentang series The Last of Us HBO season 1 yang baru aja berakhir belum lama ini. Oke, gua akan nge-recap season 1 ini secara keseluruhan dan secara singkat aja ya. Oke, lanjut. Tayang di HBO setiap hari Senin, season pertama dari series ini telah berakhir pada tanggal 13 Maret 2023. Video terakhir dari series yang diadaptasi dari video game ini telah mencapai rekor tertinggi dalam penayangannya, yakni 8,2 juta penonton. Season finale dari series ini bisa dibilang menggantung atau cliffhanger, lantaran cerita tentang Joel dan Ellie ini akan berlanjut pada season keduanya. Walaupun belum diumumin tanggal rilisnya, Pedro Pascal beberapa waktu lalu mengatakan kemungkinan syuting untuk season baru dari The Last of Us ini akan dimulai pada tahun 2023 ini. Oke, lanjut, langsung aja gue akan bahas langsung ke episode satunya. Series ini dibuka dengan cerita para ilmuwan yang berdiskusi tentang adanya kemungkinan epidemi di seluruh dunia akibat jamur. Kita dibawa mundur ke tahun 2003, penonton akan diperkenalkan dengan karakter utama pertama Joel, yang mana pria ini mengalami tragedi pada hari ulang tahunnya yang ke-36, lalu semua itu mengubah hidupnya. Kita lanjut langsung ke episode kedua. Pada episode ini diceritain asal mula kemunculan wabah jamur tepatnya pada tanggal 24 September 2023. Penonton Indonesia waktu itu sempat heboh karena latar Jakarta sebagai kota di mana pandemi ini dimulai. Di episode 3 kita juga ditampilin artis senior tanah air yaitu Christine Hakim yang menjadi ahli mikrobiologi Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Namun dalam ceritanya Ibu Ratna didatangi seorang petinggi militer yang bernama Agus Hidayat yang mengabarkan adanya infeksi jamur yang menyebabkan kematian di sebuah pabrik. Lalu beliau meminta vaksin kepada Ibu Ratna, tetapi ahli mikrobiologi ini menyampaikan tidak ada obat maupun vaksin yang bisa mengatasi infeksi tersebut. Satu-satunya cara untuk menghilangkan virus ini adalah membumi hanguskan kota sumber wabah. Bapak, saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Kita lanjut ke The Last of Us episode ketiga. Di episodenya yang kali ini banyak mengangkat romansa antara Bill dan Frank. Bill diceritain sebagai seorang pria yang mampu keluar dari zona karantina yang super ketat dijaga oleh pihak militer Amerika Serikat. Dalam perjalanan diam-diamnya itu, dia bertemu dengan Frank dan keduanya saling jatuh cinta. Keduanya menutup kisah dengan mengakhiri hidup bersama. Adapun Joel memiliki hubungan pertemanan dengan Bill dan Frank. Tidak hanya Joel, Tess juga punya hubungan yang dekat dengan dua sejoli itu. Mereka berempat pernah makan bersama di tengah kehidupan yang penuh dengan zombie. Yuk lanjut ke episode keempat. Joel dan Ellie tiba di kota Kansas yang udah jadi kota mati. Namun keberadaan keduanya diketahui oleh kelompok penyintas penjara yang bernama The People. Dan terpaksa mereka harus bersembunyi di sebuah gedung tinggi sampai menunggu pagi. Dalam waktunya menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan, momen persembunyian itu membuat hubungan Joel dan Ellie semakin dekat. Keduanya mulai membuka diri untuk berkomunikasi. Episode ini ditutup dengan Joel dan Ellie terbangun di antara todongan senjata sepasang saudara Henry dan Sam yang juga bersembunyi dari kelompok revolusioner ini. Akhirnya mereka bekerja sama menghadapi kawanan The People alias The Hunters, tetapi tidak berlangsung lama karena serangan infeksi. Lalu kita dibawa ke episode kelima, yang mana dalam ceritanya ini Joel terikat dengan Henry, sementara Ellie menjalin hubungan dengan Sam. Namun segalanya berubah menjadi kehancuran setelah Sam mengungkapkan bahwa dia telah digigit dan mencoba menyerang Ellie. Anak laki-laki yang dikenal karena kecintaannya pada semua hal-hal yang berbau superhero ini ditembak mati oleh kakaknya, Henry, untuk melindungi Ellie. Dipenuhi rasa bersalah karena membunuh adiknya, Henry mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Lalu lu semua udah tahu kelanjutannya gimana. Di episode ke-6, Joel bertemu kembali dengan saudaranya, Tommy, yang menetap di Jackson dengan istrinya yang sedang hamil bernama Maria. Di sini Tommy menawarkan untuk membawa Ellie ke University of Eastern Colorado karena dia dinilai lebih aman di komplek Firefly.
Namun Ellie memohon agar Joel pergi bersamanya. Setibanya mereka tiba di Firefly, justru keduanya nemuin fakta kalau komplek tersebut telah dievakuasi. Terus mereka tiba-tiba disergap oleh perampok yang nikam Joel dengan tongkat baseball yang udah patah. Di sini Ellie berteriak agar Joel bangun, tetapi dia malah jatuh pingsan. Gua waktu itu sempat bertanya-tanya, ini si Joel selamat atau enggak ya? Terus di episode ini nih ngelanjutin kalau Ellie harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Kita lanjut ke episode ke-7. Di episode yang kali ini giliran Ellie yang dibahas tentang kisah masa lalunya dalam series ini. Dengan judul Life Behind, episode ke-7 membahas perjalanan penuh derita yang dilalui oleh Ellie saat di bawah asuhan sekolah militer Fedra Academy. Ellie memang dikenal sebagai biang onar di sekolahnya, dia juga sering banget menemuin bully di dalam sekolahnya. Kemudian tokoh bernama Riley pun muncul dan dikenalkan sebagai teman masa sekolah Ellie. Kemudian Riley sempat membuat Ellie kaget mengingat Riley juga pernah hilang di dunia yang penuh zombie itu. Mereka pun akhirnya sama-sama mengenang masa indah di sekolah dan melanjutkan perjalanan seru di sebuah mall kosong yang tertinggal. Namun keadaan tiba-tiba berubah saat keduanya diserang oleh zombie yang datang. Zombie itu mendorong Riley dan kemudian Ellie melawannya. Sayang keduanya digigit zombie, tetapi yang mana kita tahu Ellie diketahui sejak awal memiliki kekebalan terhadap infeksi tersebut. Yang mana sangat disayangkan di sini justru dia nyaksiin temannya sendiri, Riley, berubah menjadi zombie. Lanjut kita ke episode ke-8. Di The Last of Us episode ke-8 menampilkan Ellie dan Joel yang tengah bersembunyi di bangunan kosong. Di sini rasa putus asa mulai mengintai Ellie saat Joel pingsan sementara persediaan makanan mereka udah hampir habis. Dengan terpaksa Ellie melakukan perburuan sendiri untuk mencari bahan makanan di hutan. Saat berhasil menembak satu ekor rusa, gak disangka Ellie menemui David dan James, kelompok cannibal. Kita lanjut di episode ke-9. Pada episode ini, hubungan antara Joel dan Ellie kembali disorot sebagai penutup dari season pertama. Di sini Ellie mati-matian memperjuangkan Joel yang hampir tewas. Semua dilakukan Ellie agar dia bisa kembali berjuang bersama Joel dalam menemukan obat dari infeksi Cordyceps yang menyebabkan semua kekacauan ini. Mereka tiba di rumah sakit Firefly tetapi justru mendapat sambutan granat dari para Fireflies. Ketika sadar, Joel menemukan Ellie sedang dipersiapkan untuk operasi untuk menciptakan obat yang bisa mengatasi infeksi jamur. Namun kendati demikian, tidak diduga ternyata Joel malah ngamuk dan menembak hampir setiap orang di fasilitas itu. Dia pun berbohong kepada Ellie saat remaja itu bangun. Di akhir-akhir scene juga kita diperlihatkan kalau Joel sudah menyampaikan upayanya untuk menemukan obat, ternyata gagal total, dan di scene terakhir itu ada scene di mana rumah sakit itu dikepung. Oke, itulah beberapa highlight dari The Last of Us Season 1. Gue cuma nge-highlight beberapa poin-poin aja dari episode per episodenya. Lanjut gue mau review film ini secara keseluruhan. Gue ngeliat di sini Pedro Pascal, dia meranin Joel Miller udah cukup baik. Cuma gue masih ngerasa entah kenapa dia lebih terasa kayak main aman. Main amannya tuh gimana, gue ngerasa nggak senatural si Bella Ramsey yang meranin Ellie Williams. Soalnya si Bella Ramsey ketika dia meranin Ellie Williams, ketika si Ellie ini marah, gue ngerasa dia kayak dia bener marah. Sementara kadang-kadang aja ya si Pedro Pascal ini gue ngerasa ketika dia lagi under pressure, ketika dia memperlihatkan ekspresinya dia tertekan, gue merasa kayak ya udah ini acting gitu. Sementara kalau ketika gue ngeliat si Ellie marah tuh ngerasa gue ngeliat dia kayak bukan marah, bukan kayak bukan kayak acting, cuma bener-bener kayak ngeliat dia tuh bener-bener marah, bener-bener lebih natural, lebih flow-nya tuh lebih kerasa ke penonton yang menonton gitu. Namun secara keseluruhan garis ceritanya ya, yang gue tangkap film ini dikemas dengan sangat keren. Menurut gue sangat keren. Kenapa? Nggak banyak lari-lari. Biasanya film-film adaptasi dari game itu banyak sok-sok ngidenya kan. Ditambahin ini, tambahin itu, ujungnya fail. Contohnya apa? Resident Evil. Udah pasti busuk. Ditambahin karakter ini, tambahin karakter itu, ceritanya malah fail. Akhirnya jadi apa, kayak kalau gue nonton Resident Evil itu kan yang versi film ya, itu kan kayak jijik gitu karena jalan ceritanya udah pasti dibikin lari gitu. Sementara dari The Last of Us ini enggak, masih stick dengan gamenya. Bahkan ada beberapa gue lihat scene yang identik dengan game gitu. The Last of Us yang pertama itu gue rasa dari filmnya aja dari gamenya itu aja udah dikemas sangat oke gitu. Ini dikembangin lagi di dalam filmnya dengan sangat oke juga secara garis besar. Mungkin dari series ini menjadi bisa jadi pembelajaran lah ya buat filmmaker berikutnya kalau mau adaptasi film dari game ya kurang lebih seperti ini loh gitu.
Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu tambahan yang berlebihan, yang penting menyajikan cerita yang bisa mainin perasaan orang, itu aja udah cukup. Soalnya sini gue lihat dari tampilannya The Last of Us ini juga nggak banyak nampilin CG yang gimana juga ya, yang nggak terlalu wah banget kayak model-model film-film superhero. Cuma mereka lebih memainkan alur cerita, lebih mengedepankan sisi cerita yang ironi. Selebihnya oke, cameo-nya menurut gue semuanya oke. Gue bisa kasih rating film ini 8,5 karena full ceritanya itu dikemas dengan sangat baik gitu. Tinggal kita lanjutin di season keduanya nanti bakal kayak gimana. Mudah-mudahan ya lebih baik daripada yang sekarang, or paling nggak kualitasnya sama kayak yang sekarang, kalau bisa jangan di bawah gitu. Tapi overall film ini sangat oke untuk adaptasi dari game, dan gue bisa nyaranin kalian untuk nonton film ini. Kenapa? Karena menurut gue tanpa kalian harus main gamenya, menurut gue film ini oke kok. Kalian nggak harus main gamenya, or kalian bisa kalian bisa nonton filmnya dulu sebelum kalian main gamenya. By the way, FYI, game ini juga sebenarnya udah rilis cukup lama di tahun 2013. Sebenarnya dulunya ini The Last of Us ini eksklusif konten untuk PlayStation. Gue pertama kali main The Last of Us ini di PlayStation 3, yaitu tahun 2013 ya, udah lama juga sih. Waktu itu kalau nggak salah The Last of Us ini jadi Game of the Year. Jadi menurut gue wajar kalau filmnya harusnya ekspektasinya sama dengan gamenya ya, sama bagusnya. Ya udah itu dulu berarti recap keseluruhan dari The Last of Us versinya HBO. Udah oke banget sih secara keseluruhan. Mudah-mudahan next berikutnya lebih oke lagi di season keduanya. Terima kasih untuk kalian yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video dari kami. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy dengan video ini, atau kalau kalian ada kritik dan saran mengenai video ini atau ada request, kalian boleh isi kolom komentar di bawah langsung. Jangan sungkan dan jangan ragu. Oke, see ya in the next video. Bye bye.